Aku perasaannya ya seneng-seneng gak seneng sih ya. Terutama kesan buat teman-teman nih, teman saya di ilmu politik 2013. Senengnya tuh mereka asik ya buat diajak berteman kayak gitu. Mereka ya gokil-gokil, nggak sesuai bayanganku yang dulu lah. Mereka yang saklek gitu, tapi ternyata dia gokil. Tapi nggak seneng juga sih. Apalagi dulu zaman-zaman kuliah, mereka tuh sering telat, ngerjain tugasnya juga telat. Jadi aku ya merasa ya gimana ya sebagai temennya, kurang aja kayak gitu. Saya pokoknya pinginnya temenku itu yang keren-keren gitu. Tapi alhamdulillahnya nih terjawab dari ini. Di proses-proses skripsi semua teman-temanku itu melejit, semua skripsinya berkualitas kayak gitu. Ya kesane apa ya? Kesane alhamdulillah kuliah ning UNES petuk kanca, untuk kanca-kanca akeh, untuk ilmu, terus pokoknya untuk pengalaman anyar. Mana ya? Alhamdulillah. Mana ya? Alhamdulillah. Memalukan sih, tapi seru. Memalukan yang seru itu gimana? Jadi kayak ya tahu sendirilah, mulai dari maba sampai sekarang. Dari maba spesialis nilai K, kayak begitu gitu loh, itu memalukan banget gitu. Terus sekarang pun udah ya ibarat udah mau lulus tapi masih kuliah kayak gitu loh. Tapi aku rasanya tuh kayak seru gitu, apalagi ada teman-temannya kalian. Begitu aja sih. Kesannya ya seneng sih, kan ketemu teman-teman dari berbagai daerah ya. Pokoknya kalau kumpul ya pengennya ngakak terus lah, konyol, seru pokoknya. Udah itu sih. Yang gue rasain sih biasa aja sih. Gue kira ekspektasi gue dulu di UNES tuh bagus, dekat kota, mau main-main gampang, mau hangout atau kemana lah gampang. Ternyata dalam boy, jauh dari kata enak lah. Tapi kalau untuk bocah-bocahnya sih, wah nyaman banget gue. Gue mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang di sini sih, teman-teman ilmu politik. Kalau misalkan teman-teman ilmu politik nggak menyarankan gue jadi ketua hima dulu atau komting, kalau komting itu saran gue sendiri. Tapi kalau ketua hima memang saran dari teman-teman. Kalau gue nggak jadi ketua hima, mungkin gue nggak jadi aktivis Patirum. Kesan gua nano sih, ada enaknya, ada enggaknya, ada sedihnya. Kebanyakan kocak sih sama anak-anak kontrakan. Kesannya sih asik, menarik, menantang. Terus masih banyak pengalaman yang bisa dicari sama digali. Kesan selama 4 tahun di UNES itu alhamdulillah baik semua, karena teman-teman dan juga dari pihak keluarga saya itu mendukung dengan baik. Yang kedua yaitu gak hanya teman-teman yang baik, di belakang saya itu juga ada teman-teman yang brengsek ternyata. Salah satunya seperti Arif Adi Putra itu brengseknya minta ampun. Asik sih, kan sebelumnya saya nggak pernah perantauan ya, jadi perantauan. Terus tiba-tiba ke UNES jadi anak perantauan, nggak tahu siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak bisa bahasa Jawa. Sampai sempat dibulin sama ibu-ibu warteg, saya dimahalin harganya. Nah terus tiba-tiba kenal sama kalian semua, jadi saya tidak merasa sepi dan bisa saya susahin karena saya nggak punya siapa-siapa di sini. Ya nyesel sih. Maksudnya nyesel orang-orang yang gak bisa bersama kalian. Manjur. Hah? Biasa aja sih mas. Ya seneng sih mas, itu sangu modal terima makato, tugas gara digarap, terus skripsi gara digarap, terus itu sangu daripada lulusnya ya mumet. Salah punya teman baru, sahabat baru, keluarga baru. Ya pokoknya gak bisa dilupakan lah masa-masa kuliah di UNES. Gua rasa sih nggak ada. Gue tuh rugi aja masuk UNES. Kayaknya gue kalau masuk di kampus lain udah lebih sukses dari ini.
Emang pengennya di kampus mana? Coba dulu pengen di Jawa Barat cu, karena gue memandang rendah Jawa sebelah tengah dan timur. Nanti gue takut dikatain, lu dasar Irfan kuliah di Jawa, dasar lu kan jadi orang Jawa. Gue takut cu gituin. Tapi tau-taunya pas gue udah masuk sini, beneran aja hawa-hawa Jawanya tuh udah kerasa gitu kan. Jawa banget nih. Kira pas gue ngerasain ternyata orang Jawa baik-baik cok. Ya gitu deh. Ya dapat keluarga baru aja, karena kan selama ini dari kecil sampai gede kan belum pernah sih yang namanya kayak merantau dan lain sebagainya. Cuman di Semarang pun aja tetap dapat banyak teman, apalagi kalau kuliah. Ada teman-teman yang dari Jawa Barat, mungkin yang dari daerah-daerah lain tahu kebiasaan di daerahnya itu kayak gimana, bahasanya kayak gimana, ya nambah ilmu juga sih. Ayo Ji, ngomong Ji. Main buat ini. Ting tang ting tuh. Rasanya cuma seru itu. Enak. Gokil sih. Kesanku iya ber kebak kanca ber. Cuman yo enek sing nyengiti kaya Raimi lho ber. Mana kak? Iya. Sancu. Ini sih excited ya. Ya yang pertama sih mengayomi. Ya contohnya seperti kayak anak-anak banyak yang udah pada lulus, tapi tetap ngasih support ke kita yang belum lulus gitu loh, kayak ngasih semangat, ayo lulus, ayo lulus. Jadi kita yang ngerasa slow gitu. Ya, maksudnya kayak terayomi, kayak terlindungi gitu loh cowok. Iya cok. Ya seperti itu sih, excited. Aku rencana bar iki meh keluar pulau ber golek duit sing akeh. Bar kuwi 3 tahun kas nikah harus titis ber. pengen jadi orang sukses. Sukses orang tua lah pasti itu. Yang pasti mah lulus dulu ya cowok. Kita kan belum lulus nih. Ya. Udah tua lulus dulu. Udah lulus mah target pertama mungkin nikah dulu cowok. Kerjaan mah nanti aja dulu, penting nikah, dapat kerjaan mulai dari nol, bangun keluarga, baru udah nyenengin orang tua, berangkatin gaji atau keluarga. Kalau syukur-syukur ya kita juga cipitan gaji kan, lumayan so. Kalau aku sih nggak tahu ya, asal ada rezeki, asal ada jalan, udah dikasih sama Allah ya udahlah. Yang jelas nikah jangan sampai umur 27 lah. Gue mau cari duit, mau kerja apa aja deh gue kerjain. Tapi sih dalam hati sih pengennya wirausaha, Karena berdagang gue, karena kayaknya jiwa dagang gue ada lah dikit-dikit bumbu-bumbu. Soalnya gue keturunan dari pedagang ya. Terus ini kan lulus kuliah, nutup dulu di Semarang sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan lah, cari pengalaman dulu. Habis itu baru nikah, terus balik ke Pati lagi gitu. Rencana lo kan angan-angan ya mas. Yo mimpi ini kan sembarang mas. Iya. Di pesawat pribadi jet. Nah, terus Di negara dewi. Bojone akeh. Wong Jawa kan harta tahta wanita. Yo nikah to pun. Nikah toh. Ya nikah, berkeluarga, punya momongan, punya cucu dan mati istiqomah. Kok? Udah istiqomah. Istiqomah. Apa namanya? Khotimah. Sorry. Gue pengen banget punya usaha food and beverage, bener ya? Ya makanan gitu, jual-jual gitu, terus enak aja gitu. Jadi kayak dengan usaha makanan, di saat gua gak punya makanan, gua bisa makan juga nanti kalau misalnya usaha gua nggak laku. Nah, terus di luar itu juga ya, gua sih pengennya kerja yang di bidang industri kreatif sih. Enak, nggak pakai kemeja, nggak gerah. Harapan saya 10 tahun ke depan itu masih tetap sama seperti cita-cita saya dulu waktu SMA. Menyelesaikan skripsi. Enggak, itu kan sama kuliah. Iya. Kalau harapan saya selama 10 tahun ke depan yaitu saya ingin
tetap memajukan pendidikan di sana, di Kalimantan tempat asal saya. Bagaimana retorika orang Dayak itu ingin sekolah, bagaimana retorika orang Dayak itu ingin maju, dan dinamika orang-orang Dayak itu ingin sekali maju seperti orang-orang yang ada di Jawa. Dan saya setelah lulus nanti saya akan tetap ingin melanjutkan studi saya S2, insya Allah nanti. Di mana sih? Ya kalau nggak di UGM ya di UNY. Tujuan saya sih mengembangkan pekerjaan di bidang fotografi dan percetakan, dan karena saya tertarik sampai sekarang untuk mengembangkan dunia fotografi sama percetakan itu sendiri. Aku punya 3 tujuan. Yang pertama, aku pengen jadi dosen. Nah itu sih cita-citaku dari dulu ya, pengen jadi pendidik, tapi harusnya dosen, nggak maunya guru, harus mendidik di perguruan tinggi. Terus setelah itu aku juga harus tetap aktif di dunia praktis nih. Kenapa anak ilmu politik? Aku harus aktif di masyarakat maupun di lembaga-lembaga. Jadi nanti yang aku ajarkan di mahasiswa aku tuh nggak monoton, nggak teori-teori aja, tapi berlandaskan apa ya realita yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintahan gitu. Terus yang ketiga nih, aku juga harus punya background seorang pengusaha. Nih, kan aku orang desa tuh. Aku pokoknya nanti pingin punya peternakan sapi dan lain-lain. Dan juga aku pingin jadi juragan tanah itu. Gue pengen utamanya sih nikah ya. Nikah, punya keluarga dulu. Ngempret dulu. Kalau bisa urusan kerja mah, kalau kata bokap gue udah diatur lah, rezeki udah ada yang ngatur. Apalagi kalau rezekinya orang menikah tuh mesti ada-ada aja gitu. Makanya gue kelar lulus paling ya serabutan dulu, habis itu nyari pendamping terus kawin. Ya gitu. Apa ya, rencana 10 tahun nggak ngerti lah, pokoknya lakoni aja. So, intinya hidup harus disyukuri. Kalau udah pasti nikah lah bro, nikah. Aku sih pengen jadi ini loh, juragan tambak Bandeng gitu sih, tapi itu masih rencana ya, insya Allah kalau dikasih izin. Tapi untuk sekarang setelah lulus kayaknya aku fokus di pemerintah desa. PNS sih, soalnya kan kayak katanya kalau PNS kan enak gitu ya, terjamin walaupun enggak kaya nemen lah. Terus jadi pengusaha juga, pengusaha mebel, barbershop sama keramik. Pada prinsipnya sih gue bingung ya, bingung dalam arti di satu sisi gue pengen idealis, di satu sisi gue besok pasti punya anak istri kan, pasti kan membutuhkan materi gitu. Nah, untuk menyingkronkan antara idealis dan apa istilahnya materi itu kan butuh tengah-tengah nih. Nah, gue belum menemukan tengah-tengah itu. Mungkin suatu saat gue harapannya bisa kuliah S2, entah di mana itu, nggak tahu kapan. Tapi yang jelas harapan itu ada. Dan kalau misalkan gue suatu saat jadi dosen ataupun praktisi, mungkin antara idealis maupun kebutuhan materi itu bisa tercukupi. 10 tahun ke depan gue pengen jadi orang sukses apapun pekerjaan gue. Yang penting sukses, orang tua bangga sama gue. Lutfi, kamu beberapa tahun ke depan loh, ada cita-cita meneruskan bapak menjadi mudin apa enggak? Dan sekarang udah mencari ilmunya apa belum? Yo, ilmu kan wajib tuh sendiri. Ilmu agama, ilmu dan lain-lain itu wajib. Yo ke depannya enggak lah, kalau Gusti Allah kayak ini bi calon ustaz. Amin. Ini Din, lu kan tertarik nih sama burung, tertarik burung. Lu hobi kan sama burung. Apa sih yang bikin lu hobi sama burung? Ya, gue hobiku lah. Hobiku sebenarnya ya orang ingu manuk tok. Ingu kewan, intinya ingu kewan. Tapi ya bejone saya lagi
pernah gitu sih. Ya sing gampang ngopeni manuk. Kalau miara semut pernah nggak kira-kira? Kalau ya kurang manfaatnya lah. Semut ya kurang manfaat ya. Sebenarnya ya meskipun semut ya diciptakan Allah itu ada maksudnya gitu. Lu tuh kenapa sih Sob suka banget sama dangdut sampai lu ikutan kontes di UNES? Aduh ya ampun, alwarin banget ya. Tahu gak sih teman-teman, aku tuh ya 2 kali ikut kontes dangdut di UNES tapi nggak keterima terus, tahu nggak? Dangdut Akademi 2 sama Dangdut Akademi 3 tuh. Nah, Dangdut Akademi keempat kemarin sih udah sibuk, jadi aku nggak sempat ikut. Nah, itu kenapa coba aku ikut? Gara-garanya aku tuh kan kalau di rumah maklum orang desa ya, ibu-ibu tuh kalau malam nontonnya tuh dangdut kayak gitu. Orang desa juga sukanya dangdut. Ya jadi aku ketularan lah ya, aku hidup di lingkungan mereka. Jadi aku ya ya bukan dangduter sejati sih, tapi aku ya suka genre dangdut, suka juga pop, pokoknya yang enak di telinga aku suka deh. Ji, lu sehari tidur berapa jam, Ji? Bentar sih, paling sekitar 10 jam 9 jam. Anjir. Terus dilepas kan tidur nih, bangun udah 10 jam tidur bangun. Terus ada tidur lagi gak? Apa cuman iseng? Iseng kayaknya iseng paling nambah cuma 3 jam doang. Gimana perasaannya jadi orang terslow di kampus? Ya apa ya, kayak ngerasa lebih muda aja. Kan kelasnya maba-maba kan, semester sama ada di kelas, ya ngerasa lebih muda aja. Apa yang paling lu ingat saat bapak lu mainin burung? Itu dia kadang ngomong gitu dia. Gimana, Cok? Bincang-bincang tuh sama burung. Tadi sama kayak Salahuddin. Nggak tahu deh, gua kalau Salahuddin gua belum lihat ya. Cuma kalau bokap gua kayaknya sayang banget sama burung. Sampai-sampai tiap pagi itu dia kasih makan, Cuk. Bikinin bubur. Kenapa sih kalau dilihat-lihat sih dari track record anak-anak ya, yang dari semester 1 jomblo itu menurut kenapa sih jomblo? Oh, lo ngatain gue jomblo tapi sebenarnya nggak tahu itu. Oh, jadi sebenarnya Gue sebenarnya semester 1 sampai semester 3 itu punya cewek, Pak. Dia kuliah di, bisa sebutin lah, kedokteran. Di teror. Nggak, habis KKN sebenarnya juga ada, tapi beneran doang. Anak hukum? Enggak bisa sebutin lah. ngomong-ngomong soal lucu nih, kenapa setiap pagi itu kita suka ngedengar suara alarm nih, Pak? Ya, apa alasannya sih pakai alarm itu? Ya, karena itu yang membuat teman sekamar saya berisik. Jadi, saya menggunakan lagu itu supaya teman satu kamar saya bisa bangun. Coba. Untuk dewasa tuh. Ayolah, Pak. Mari, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ngomong-ngomong tentang anak orang, Bapak, kedepannya lu mau ngambil anak orang siapa tuh? ngambilin? Ya, Enggak lah, gua ngambilnya nanti pas udah nikah. Iya, maksudnya nikah sama siapa? sama siapa? Sama siapa nggak tahu. Nggak sama dia. Ya, gue sih pengen aja. Pengen apa itu gue nggak tahu. Lu kan sebenarnya prodinya bukan ilmu politik nih. Iya. Cuman beberapa tahun ke belakang ini lu deket sama anak IPOL nih. Iya. Gimana sih perasaan lu? Perasaan saya selama kumpul dengan anak IPOL itu, kemajuan saya itu semakin besar, Mas. Contohnya bagaimana saya bisa belajar memaknai hidup saya. Dari saya tidak tahu politik, saya tahu politik. Kalau saya masih kumpul dengan anak-anak PPKN, karena jurusan saya itu PPKN, itu hanya stop sampai di situ saja. Nggak ada kemajuan, karena menurut saya PPKN itu katrok, desa dan Sama dapat rokok gak? nggak dapat rokok. Kalau anak IPOL pasti dapat rokok. Oke. Kong,
kamu kenapa sih suka nyaman gak pakai sempak? Adem pan. Dulu ceritanya gini. Waktu SMA itu Limar, kamu kenal Limar kan? Kenal. Limar mengawali tren ini. Jadi dulu waktu aku masih pakai sempak, ada gejala gatel. Jembesan. Udah jembesan. Gatelem sumuk lho, kur Panas. sumuk panas. Semlokno bar kuwi aku pengobatan kan berpengobatan orang nggo sempak nyaman malahan. Ya malah kuat. Nah, melu-melu Limar malah tekan saiki enak. Ngomong soal haji, kalau udah jadi haji mau dipanggil Haji Pentol, Galak, Haji Cok. Iwan apa Haji Vespa? Tetap pentol aja cok. Haji cuma kayak gimana yang ntar kesannya sombong cok dipanggil Haji mah. Jangan panggil nama aja cok. Cuman kenapa alasan lu jadi bandar? Bandar apa sih? Bandar bokep. Itu mah persepsi lu doang cok. Buat jatuhin gue cok. Gue cuma bantu doang ya. Kan yang gue bokep gue kasih cok. Cuman kalau dihitung-hitung jumlah koleksi lu ada berapa? Ratusan. Kayak iklan aja ya. Nih misalnya ada orang nih mau minta, tol mau minta dong. Lu paling rekomendasiin yang mana? Japanese cok. Sama matur. Kategorinya anjir di bokep kan ada tuh. Sorry ya. Ntar disensor cok, dia di cok. Ya Cuk, bisa Cuk. Nah kalau misalnya lu udah jadi haji nih, mungkin ada pesan-pesan tersendiri gak buat kehidupan di masa lalu lu? Ya berubah lah cok, otomatis cok. Ya udah lu ceramain diri lu sendiri coba. Ya kalau udah haji sih yang bokep-bokep udahlah, nggak usah dituin kan udah ada istri juga ini bisa dipraktekin langsung. Gak usah cari rekan-rekan bokep. Di agama juga kan dilarang mas sebenarnya. Zina mata itu namanya. Kayak gitu cok, gue nyeramain diri sendiri cok. Gua nyindir dulu pada. Makasih ya. Kata temen-temen nih, Mas Ganang ini sudah mulai merasakan penuaan dini. Iya Nang, kan lu terlihat penuaan dini di bagian rambut terutama Di bagian tengah. di mana rambut lu sudah mulai menipis. Pitak ya. Lu punya kiat-kiat khusus gak Nang untuk melakukan hal itu? Kalau rambut itu katanya temen saya sudah ada yang botak loh. Sampai pasrah loh. Saya juga ikut-ikutan pasrah loh. Sampai berapa jutaan ribu dia sudah pasrah loh. Terus nanti kalau misalnya jutaan rupiah loh. sewaktu-waktu nih udah botak banget, nah terus rambutnya nanti bakal di modelnya kayak gimana Nang? Gundul melontos loh. Kayak habis keluar dari penjara gitu mas. Kan keren mas. Orang Eropa itu kan orang barat tuh gundul mah keren-keren. Oh jadi alasan kamu gedein badan, berotot biar kayak narapidana luar negeri ya? Nah, kalau kurus gundul kan jelek mas. Berapa kali kalau mandi itu dalam ini seminggu berapa kali sih kalau mandi? Waduh, hitungannya dalam 1 minggu. Ya seminggu lah. Sehari mah soalnya nggak mungkin mas. Ya. Kalau gue sendiri ya, masalah mandi itu memang gimana ya? Mut-mutan. Kalau mau mandi ya mandi, kalau enggak ya enggak. Berarti 1 minggu ada berapa kali nih mandi? 1 minggu paling 2 kali ya? Ya, paling banyak ya 5. Yakin paling banyak itu 5. Berarti ada 1 hari nggak mandi berarti? Ya, Hari cok, itu 5 kali cok seminggu. kan 1 hari orang-orang biasanya mandi 2 kali sampai 3 kali kan. Nah, kalau Cuman ada ini nggak tuh banyak kesenangan tersendiri saat lo membersihkan badan dari yang belum mandi menjadi bersih, atau lo malah jadi penyesalan, gue makin bersih lagi. ya kalau mandi pasti otomatis seger lah, seger terus merasa lebih enakan lah, merasa lebih seger bukan ya. Bor, tiap malam kan lu pakai salep nih Bor di muka lu. Apa sih yang lu harapin Bor dari pakai salep itu Bor buat Ya, muka lu? Gue kesel aja gitu, gue kesel aja. Kesel sama siapa? Kesel sama Selama jerawat. Ya, gimana ya?
ya sembuh sih sebenarnya, cuman gue kadang nggak make juga karena gue males ya, terus jerawatnya ada lagi. Berarti lu terus gue make lagi. Lu kesel sama muka lu apa sama jerawat lu? Sama jerawat gue. Sama muka ya enggak lah. Cuman gue kalau kesel sama muka, gue pakai muka lo. Kan nggak mungkin. Kenapa lu kalau deketin cewek suka nggak pede, Beb? Ih, kapan itu? Kok lu Yang sering terbaru nih? juga nggak pede. Misalnya nih, lu nemu cewek dari mana? Anggaplah media sosial. Untuk memulai suatu langkahnya tuh lu nggak pede. Kenapa, Beb? Apa ya? Gue nggak raih gede sih dia. Gue nih malu gitu. Gue nih bukan merasa sok bagus atau apa. Gue malah minder gitu. Utamanya sama semua cewek cakep lah. Terus banyak orang yang ngomongin. Terus gue punya gue tertarik nih sama dia. Cuman gue mau mulainya tuh minder gitu. Makanya gue ya utamanya kayak gitu lah, gue minder. Nah, ntar kalau misalnya lu ngelamar istri lu nih, nah terus lu malu, lu punya kiat-kiat khusus gak supaya lu gak malu? Kiat-kiat khusus ya? Mungkin bisa diperagain, misalnya di depan lu ada cewek, ada calon istri lu, nah terus biar lu gak malu, gimana ceritanya? Ya mungkin kayak gitu, gue belum nyampe kepikiran segitu ya, mungkin dari ya minta saran bokap lah terutama, gimana sih nembak nyokap gue dulu gimana, mungkin dari kayak gitu. Pakai pistol perangnya Oji? Bukan pistol perang. Kalau dulu temen gue, kalau dulu bokap gue dari apa ya? Ya dari Vespa jadi sama nyokap gue ya. Nah, sorry ya tau. Kenapa sih lu suka banget sama anime? Anime yo apa ya, ceritanya sih dulu anime suka ya Naruto, tapi sekarang karena jelek, menurutku ya jelek, ke alure ribet, jadi nggak seneng, terus cuma sekarang senengnya nonton One Piece tok sih. Pas waktu lu suka sama Naruto nih, kalau misalnya lu jadi Naruto, perasaan lu kayak gimana? Wow, keren toh, perasaannya seneng, bisa apa, kaki bunsin. Jadi misal bayangannya yang kuliah, jadi kita tengok-tengok wae gitu. Coba deh pose Naruto yang paling lu senengin. Kaki bunsin no jutsu. Berapa lama tumbuh brewok? Pada usia berapa? Ini berapa lama ini pertanyaannya nih? Dari bayi. Berapa lama ngomong-ngomong tentang misalnya lu kan dicukur nih, terus tumbuh lagi kan? Itu berapa lama? Berapa lama sih untuk numbuhin brewok dalam panas ya? Berapa ya? 1 minggu itu udah lebat, 2 hari udah mulai tumbuh, 2-3 hari udah mulai tumbuh. Setelah dicukur habis loh, 2-3 hari udah mulai tumbuh. 1 minggu full udah lebat, kelihatan lebat, tapi masih kecil. Kenapa kamu suka mendem wanita-wanita? Itu maksudnya naluri ya? Naluri? Enggak. Kalau DM kan apa ya? Cuma buat perkenalan doang, say doang. Cuman ada gak sih Bel kriteria cewek yang pasti lu DM atau semua lu DM? Ya enggak semua lah anjir, kalau Ya, semua mungkin ada cewek kriterianya Bel. Kriterianya pokoknya yang menarik aja buat gua gitu, yang bikin gue penasaran. Berarti kayak misal gembok, yang di akun-akun gembok gitu, pasti lu Ya DM. udah lah, Penasaran ya? Kan nggak bisa di DM ya? Emang bisa ya kalau akun gembok? Follow dulu, pura-pura lupa. Itu follow dulu. Pura-pura lupa ini. Kenapa lu beranggapan Ilham Said itu ganteng tapi sombong dan Anas itu cute? Kayak gini ya, aku kan entah teman-teman seangkatanku itu menganggap aku deket, itu entah menganggap seperti itu terserah sih, tapi aku merasa deket sama semua teman-temanku. Jadi seluruh teman-temanku tuh aku sudah ngorek-ngorek semuanya. Intinya aku tuh kayak itu ya, tukang gosip kelas gitu ya, jadi aku udah tahu mereka. Jadi itu bener ya, Ilham Said itu akuin ganteng, dia tuh tinggi, dia itu juga selain tinggi putih, cakep, pinter lagi secara gitu. Dia kan mantan atau pernah kuliah di Brawijaya, tapi nggak 1 kali terus pindah ke UNES. Nah itu
tapi dia sombongnya gini kali ya. Ya bukan sombong sih, tapi kurang low profile kayak gitu ya menurutku. Soalnya tuh karakternya setiap aku deketin atau setiap ya mungkin aku kurang deket juga kali ya, dia tuh yang selalu menghindar, dia tuh selalu yang sok jaim. Coba deh nanti kalau dia butuh Sofi, baru dia hubungin Sofi. Kalau enggak, Anas gimana Sob? kalau Anas sih gini ya, dia gantengnya kurang sih ya, dia kan bogel tuh. Hitam lagi. Ya tapi menurutnya dia masih manis meskipun hitam. Tapi dia tuh merakyat, dia tuh sama siapa aja tuh ya enjoy kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipilih antara abang sama Anas, milih siapa? 1, 2, 3. Oh, pilih apanya nih? Gak mau pilih apanya. Tinggal aja, tinggal sebut nama. Udah pilih Anas. Ya udah. Tol, kenapa sih lu setia banget terus juga nggak pernah ketahuan ngedeketin cewek lain selain cewek lu? Lah Vespanya mana, Cok? Ya entar. Kenapa Tol? Alasan lu setia banget tuh apa sih Tol? Lah mungkin itu bisa dikatakan cinta pertama ya, Cok. Itu bermula dari kita SMP itu kelas 3. Setel lagu Dilan kan nih? Enggak, Cok. Setel lagu Dilan nggak? Belum, Cok. Belum ada, Cok. Setelah SMP tuh ceritanya waktu itu mau UN, Cok. Jam tambahan tuh sering nongkrong di kantin bareng, Cok. Waktu mau jam tambahan dari situ tuh jadian dari SMP bareng, SMA bareng. Alhamdulillah UNES juga bareng, Cok. Jadi gimana ya, agak yang namanya LDR tuh nggak ada, Cok. Jadi saling kontrol gitu loh, Cok. Makanya gue kekeh banget sama yang ini, Cok. Udah tahu luar dalam kan. Gitunya seberapa, cantiknya kayak apa, ada bulunya apa enggak gitu, Pak. Malingnya pakai apa ya? Iya, Cok. Cuman kalau boleh dipilih, lu lebih setia atau lu lebih milih cewek lu apa Vespa lu? Kan lu fanatik banget nih sama Vespa. Ya, Cok. Kalau sekarang mah yang cewek gue, Cok. Vespa mah mandi dulu lah, itu kan nggak nyawa kan, nggak bisa bikin seneng, ya tetap bisa bikin seneng tapi nggak, ya semantinya nggak ada, Cok. Nah kalau misalnya Vespa bernyawa, ini misalnya Vespa nih Ya. jadi bernyawa dan dia bermolek dengan cantik, Langsung, Cok. apa? Gue jadiin bini, Cok. Transformer. Jadi selama ini sayang nggak sama burung sendiri? Sayang. Lebih sayang Mana sih ganti? lebih sayang sama burung yang menempel di badan kamu atau burung peliharaan kamu? Ya sayang kabeh. Sayang. Ya sing paling penting sing endi sing kudu disayang. Lu kan sering koleksi sepatu nih. Seberapa cinta sih sama sepatu-sepatu lu? Kalau dulu sih mungkin etik ya Pan, soalnya setiap waktu masih kerja pun selama 9 bulan ditutupin kemarin, tiap gajian kan pasti beli sepatu tuh. Tapi kalau untuk sekarang setelah lulus kuliah, setelah ngerasain kerja yang beneran, mungkin kalian bakal eman-eman buat beli sepatu. Terus cintaan sepatu atau cintaan sama titis? Titis lah. Asikan tidur apa asikan melek? Asik tidur sih. Sebenarnya kalau misalnya kan lu asik tidur ya, di tidur tuh lu ngapain aja sih? Apakah hidup lu lebih penuh semangat di dalam mimpi ya? Alam mimpi, alam sadar lu? Pribadi. Apa aja Ji? Coba Ji ceritain mungkin Banyak Ji. cerita. Malam perang juga. Di berwarna gua mimpi tidur. Coba tiga cerita tidur yang paling asik menurut lu. 3 mimpi tidur, tiga tidur lu pas 3 mimpi pas waktu lu tidur yang paling asik apa aja? Ikut perang di Gaza tuh. Oh, itu yang pertama. Berarti lu jadi apa di situ? Gua jadi tentara Israel. Targetin nggak lulus lu tahun berapa? Ya doain aja lah tahun 2019 lulus lah. 2019 ganti presiden nggak? Ganti presiden. 2019 ganti presiden nggak Mus? Ganti lah. Harus ganti lah. Merasa ini gak? Merasa cemburu gak sama burung-burung bapak lu? Enggak, gua kan dari kecil emang udah mandiri ya. Semandiri apa lu sama burung bapak lu? Gua kalau dibandingin sama burung bapak gua ya, waktu gua SMP di Bandung udah sendirian cuy. Burung gua nggak SMP. Oh ya Hit,
Sebenarnya ada gak sih Hit, hubungannya antara lu masuk ilmu politik sama latar belakang bapak lu? Ada cu, gue dulu sih penasaran sama ilmu politik. Tapi setelah gue masuk ilmu politik ternyata nggak penasaran banget lah, gini-gini doang. Apa karena ini ilmu politik di UNES kali ya? Enggak ada cu. Nggak tahu. Gimana maksudnya? Ya gitulah cok. Gue sebenarnya penasaran sama ilmu politik. Mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gue bakal berkecimpung di dunia politik cu. Tunggu aja. Gendut, selama hampir 3 tahun ini sayang nggak sih sama Curug? Ya sayang lah men. Kan temen dari dulu gue kenal Curug tuh dari Pepsi. Dari Pepsi kenal, terus dia main ke kosan, habis itu akrab sampai sekarang. Terus apa yang pengen kamu ucapin buat Curug? Ya ucapin gimana ya? Ungkapin deh, apa ya, yang pengen kamu ungkapin? Seperti inilah, jadi temenan baik dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Jangan pernah lupa sama temen, itu doang. Belakangan ini kan Mas Ganang ini sibuk nge-gym nih. Terus udah bisa gerakin tete belum? Ngeri ya? Kenapa sih lu asal mulanya dipanggil bapak cuk? Nggak tahu cuk. Tahu-tahu ada yang manggil bapak, ada yang manggil Simba. Terus Ini apa lagi? karena faktor umur atau kontur muka atau gimana nih? Tingkah laku atau bagaimana? cara bersikap. Mungkin dari satu kontak ini yang paling tua ya saya. Di kontrakan ini. Ya, mungkin itulah sebabnya saya dipanggil seperti itu. Tapi belakangan ini nih Pak, kita kok ngerasa kayak ada sosok anak kecil yang merasuki tubuhnya bapak ya? Itu kenapa ya Pak? Apa ini bapak-bapak yang kesurupan arwah anak kecil atau gimana? Oh, bapak kenapa jadi anak kecil? Oh itu. Ya kenapa bapak-bapak yang sekarang ini kita rasa sih kayak kurang dewasa? Jadi begini ceritanya. Lanjut. Semenjak gimana sih? Ya itu saya ketularan dari teman saya satu kamar. Semenjak saya edit di sini 1 tahun yang lalu, saya terkontaminasi oleh sosok seorang Dirham Rizaldi. Ya itu saya ketularan. Itu yang membuat saya seperti ini menjadi agak gila. Berarti itu pure tingkah laku dan behavior bapak nih sebagai bapak-bapak. Iya. Bukan ini ya, bukan karena kesurupan arwah anak-anak. Bukan, Cok. Cuman bapak berlaku seperti itu tulus dari hati kan? Tulus, Cok. Lu sering lupaan cu dari dulu sampai sekarang. Nah itu Cok, gak tahu mungkin karena apa ya, banyak pikiran kali ya. Kalau enggak karena banyak pikiran, cuman bingung mikirinnya apa Cok. Terus jadinya lupa apa yang mesti prioritas, apa yang enggak prioritas. Nah, lu kan orangnya lupaan nih. Barang apa yang paling lu lupain, Cuk? Maksudnya yang anak-anak tuh nggak tahu kalau itu barang itu lu lupain. Nah, contohnya lah. Baju tiba-tiba baju gue jadi keset. Terus kaos kaki gue tiba-tiba nggak tahu. Sempak juga. Dulu tuh gue nggak apa-apa. Apa? Dulu gue waktu semester 1 apa 2, 3 dan seterusnya, gue tuh pakai sempak. Sepak gue banyak, kuantitinya banyak lah, buat 1 bulan ada. Nah cuman karena gue orangnya pelupa, sepak gue hilang ya, terus gue nggak pakai sepak lagi. Terus lu nuduh siapa? Nggak tahu, mungkin karena gue pelupa. Lu curiganya ya? Sorry anjing. Lu curiganya sempak lu kemana, Cuk? Gue nggak tahu Cok, namanya lupa ya. Masalahnya gue nggak tahu diambil apa, emang gue sendiri yang lupa. Atau jangan-jangan ini, Cok? Banyak Cok, gue sepak lu ya yang lupa kayak? Enggak. Tapi gue seriusan lupa banget, kayak misalnya gue nyuci nih, gue nyuci udah ngerendam nyampe 6 bulan ya Nas ya? 6 bulan belum gue bilas waktu dicokro. 6 bulan belum gue bilas. Sampai sewaktu-waktu tuh Anas teman kosan gue waktu dicokro, bawa apa? Totalnya cucian gue udah 3 bulanan lebih lah belum gue bilas. Di ilmu politik paling sayang sama siapa? Di ilmu politik
paling sayang sama Limar. Kenapa tuh? Karena inspirasi cinta saya dari Limar. Ada Limar dari lu? Saya dari Limar. Terus kan udah hidup bareng-bareng nih sama Gendut, apalagi satu kamar nih udah hampir berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun lah. 3 tahun lebih lah. Nah itu ada yang pengen disampaikan nggak buat Gendut? Buat Gendut, selama saya kenal Gendut dari awal saya PPA sampai sekarang itu saya berterima kasih sekali dengan Gendut karena dia ngasih rokok. Enggak ngasih rokok. Dulu waktu saya masih miskin. Sekarang udah kaya. Sekarang juga masih miskin. Itu Gendut berarti. Pas gua nggak punya duit, Gendut yang bikin gua makan kayak gitu. Kan sekarang gua udah mandiri sendiri. Nggak tergantung sama Gendut lagi kayak dulu. Apa rasanya hidup 4 tahun sama Dirham? Cok pertanyaan kan rumah. Oh iya kamu Dirham? Enggak, 4 tahun rasanya hidup dengan Dirham. 4 tahun tuh? Udah nggak punya 4 tahun. 3 tahun. Ya. Ya, wis ngono ceritake. Banyak seneng sih, tapi kadang tuh ngeselin gitu. Banyak keselinnya timbang senengnya gitu. Tahu gak? 70-30 lah. Dia tuh lupa, buset. Helmku ngendi cok goblok. Toko di deh. Terus dulu waktu di Cokro sih ini banyak senengnya kalau di Cokro. Sedikit nyusahin temen lah. Aku malah yang nyusahin dia terus. Tapi sekarang dibalik. Ya sekarang dibalik. Aku yang menderita. Apa kabar Lek Yanto? Cuma ada yang kenal Cuk. Kenal Cuk di kontrakan. Apa kabar Lek Yanto? Yang lain. Semua kenal dengan Lek Yanto. Oke. Untuk masalah nama Lek Yanto itu beberapa ilmu politik kan ada yang kenal, terutama teman-teman kontrakan. Kabarnya terakhir 2 minggu yang lalu baik-baik aja. Semisal Yanto ada di depan, kamu ingin mengucapkan apa? Ini kayak reality show deh. Iya. Ini ekspresi kok. Ini ekspresi. Coba cuma tanya gimana kabar dan keluarganya, terutama anaknya yang lagi sakit. Gimana kabarnya? Semoga cepat sembuh anak Yanto. Ya mungkin bisa menyapa kamera untuk menyapa Leyanto. Anaknya itu kan lagi sakit, mungkin bisa dada-dada. Anggap nih Leyanto di sini. Gitu ya, Bu. Oke, untuk Leyanto sendiri gimana kabarnya di sana sama keluarga, terutama anaknya yang kembar nih, anak kembar satunya lagi sakit, sudah lebih baikan dan bisa jalan atau belum? Insya Allah juga kedepannya saya mau main ke sana. Masih tips and trick gitu biar kita kan banyak nih orang-orang jomblo nih. Tips and trick gitu biar hidupnya tuh nggak sepi gitu. Terutama via media sosial. Berkenalan dengan perempuan via media sosial. Yang penting lu percaya diri. Say hi aja sih, say hi terus ya terserah lu mau ngebahas apa. Kan setiap orang punya cara trik pemikiran masing-masing. Terus kalau misalnya udah terlanjur kita ngeklik lo, gimana Bel? Itu kan udah ada fitur dibatalkan ya. Ada gitu? Ada di Instagram. Lu pengalaman pribadi nih. Berarti pernah lu keklik lo ya? Gue nggak pernah sih. Pernah. Ya udah, dibatalin. Lu pernah gak sih mendem perasaan sama cewek terus lu nggak ungkapin? Paling lama berapa lama kiranya? Mendem perasaan? Oh, nggak pernah sih gue kayak mendem perasaan. Mungkin gue gini bentar gue ceritain. Kalau mendem perasaan sih enggak. Lebih tepatnya itu tertarik. Kayak gue ngeliat dia nih, mantep nih. Jadi pandangan pertama doang gitu. Mantep nih, pengen gue teken apa terus lama kelamaan kayak hilang gitu. Kalau mendem perasaan sih enggak. Kenapa lu selalu ngacarin cewek-cewek Kebumen?
ada apa sih dengan cewek Kebumen? Ada apa dengan Bumen? Sebenarnya gue juga Baru sekarang kan? ada juga yang dari luar. Cuman orang tua gue ya Luar rumah. enggak, di luar Kebumen ada. Cuman gue ya itu cuma gebetan doang. Gebetan. Gebetan anjir. Kasih tahu dong. Kalau kenapa gue pilih dari Kebumen, mungkin saran dari orang tua jangan jauh-jauh ya, pilih apa cewek yang dari luar Kebumen. Bukan gue primordial, tapi ya gimana ya, saran orang tua sih ujung-ujungnya juga nikah kan. Orang tua. Gue juga takut gitu, takut dikutuk kayak maling kundang. Lah ntar kalau misal lu jadi maling kundang, cara ngolesin jerawat muka lu gimana? Kan tangan lu di tanah ya, Iya. di tanah. Caranya ya udah diem aja kayak batu. Ya sih, jadi jerawat batu ya. Kesan lo tidur sama Borek, Cok. Kesan lo tidur sama Borek, Cok. Kesan lo tidur sama Yang kakinya Boreken. kesannya sekamaran Borek Ya, gitu. betul. Sama Asik itu. lah, enak. Apalagi kalau udah, sebenarnya gua rada nggak enak sih, karena tidur kasurnya Borek itu kan udah kempes tuh. Nah, gua tidurnya di situ terus. Itu gara-gara dirham coba. Karena iya, jadi kadang gua mau tidur, aduh nggak enak. Borek tuh mungkin ngebatin ya, gua tidur di situ terus nggak mau gantian. Enggak, Cok. Nah, tapi enak lah Borek. Dari dulu gua sakit aja kerja yang ngerjain tugas dia. Gua nambah. Ya, terbaik lah Itu Borek. wanita favorit lu di anime siapa? Misalnya itu nyata deh di hidup lu. Kaori. Kaori itu siapa tuh? Kaori itu yang di anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Tapi mati. Nah, kalau misalnya lu bakal ketemu dia, apa hal yang bakal lu lakuin pertama kali? Nikah lah. Kamu kan jago main burung. Kamu kan suka menang lomba burung. Ya enggak pasti benar. Gimana sih perasaannya kalau menang lomba burung? Ya senang, mestinya senang. Kalau ada nggak sih tips buat supaya burung jadi jagoan? Ya tipsnya milih kacuk sing apik. Ganju itu apaan? Kacuk itu jagoan. Materi sing apik, terus sing paling gampang gede tokeh. Suka ngelatih sama bunyi-bunyian burung nggak? Burungnya suka dilatih sama bunyi-bunyian gitu nggak? Ya mesti dilatih. Cara bunyinya gimana? Ya nek lopet ngetik ngekek. Biasanya ngono kuwi, oke ngunine ngono. Pong, gimana rasanya ketahuan? Jangan keras-keras tuh. Gimana rasanya ketahuan? Oh, lah itulah. Gimana rasanya ketahuan? Merasa hina sama Borek ya. Kenapa harus Borek ya? Jadi gua ketika deal kebuka, wah Borek. Aduh. Yang paling disesali dari kejadian itu tuh apa, Pong? Yang paling disesali? Gua ngeliat mukanya Borek, udah kesel. Kan pas kae kowe tahu mimpi ketibanan kewan kowe. Nah, diceritake Ji kok bisa sampai gempar digawa nang dunia nyata ngono. Soalnya ini koyo ketindian, cicilan, hewan tenanan. Terus kaget kan aku lompat. Terus dulu iya hewannya ternyata gak ono. Laki-laki yang Cuman intinya dari pertanyaan ini lebih asik di mimpi daripada di dunia nyata. lebih asik di dunia nyata. Oh, tetap. Lebih seru-seru ada kontrak. Cuman kalau tidur seru juga gak? Seru juga. Kemarin sempat ngelatih anak paskibra tuh. Iya. Katanya menang, Mus. Iya, alhamdulillah. Apa sih tips-tipsnya biar menjadi paskibra yang baik? Kan bentar lagi 17 Agustus. Iya kan? Iya 17 ya. Mungkin bisa tambah gerakan Mus gimana? Kalau pas kibra sendiri itu kan hobi ya. Jadi kalau aku sih mempunyai hobi mengorganisir orang banyak. Cuman
kalau pas di itu kan ada aturan-aturan tersendiri, harus kayak gimana, terus harus seperti apa, tapi kan kita masih bisa mengembangkan kreativitas. Kalau untuk jadi juara sih semua tergantung dari doanya dan usaha. Itu kenapa lu lebih suka cewek Arab daripada cewek Indo, Cuk? Itu sama kayak lu lebih suka Arum daripada lu suka Merani, Cuk. Ngomong-ngomong jangan lupa sama temen nih, Dut. Iya. Kita kan anak-anak kontrakan sering dengar Dut nyanyi rapper. Nih coba nih dari barang-barang sekitar nih banyak barang. Bisa nih dijadiin rapper atau mau temanya tema cinta? Iya, Dut. Terserah nih. Nih dikasih kekuatan. Ini kan kalau rapper kan harus dipikirin dulu. Ini kan apa tangan mikir akan jadi langsung respon aja. Langsung ini ya. Langsung emosi aja. Bulan Ramadan gua disuruh jadi rapper, padahal gua masih nahan lapar. Terserah lo, yang penting lo gak paper. Curu-curu muka, jangan sampai caper. Yuk. Mana perasaan lu setiap deketin cewek, ujung-ujungnya gagal? Deketin cewek ujung-ujungnya gagal. Atau lo sendiri yang menggagalkan? Dia enggak. Hah? Dia yang gagal. Soalnya gue yang lain berhasil. Enggak, gue kalau deketin cewek tergantung guanya, cowok. Kadang gue pengen ngeberhasilin, kadang gue udah mutusin. Berarti selama ini lu nggak gagalin semua. Gagalin gue sendiri. Kalau dia iya gue gagal. Kalau yang lain gagalin sendiri. Terus lu kenapa Cu kalau diajak ayo Cu bimbingan kita skripsian, tapi lu ya besok tapi tau-taunya besoknya besok lagi, terus besok lagi Cu. Itu lupa cowok, gara-gara lupa. Itu penyakitnya. Wah kacau nih orang. Kita bahas mie apa? Iya anjir. Coba-coba cowok. Lu dulu suka banget gak sama Wilda, Cu? Apanya? Wilda? Gue kenal Wilda dari apa ya? SMA. Enggak. Gue chat random ya Nas pas waktu Unpas itu. Terus gue chat. Ya terus Cinta ditonton anjing. Terus dia ya direspon. Ya udah deket. Terus nggak perlu tinggal. Nah itu kadang gue tuh suka bingung sama diri gue sendiri. Lu anjing ngomong bertanya soal ini. Gak punya hati Cok sama cewek. Enggak, gue punya hati serius. Cuma gue sampai bikin baju onde tuh sudah kuberi hati malah kau tinggal pergi. Wow. Iya. Tuh apa pose foto lu dari zaman kita kenal dari dulu sampai sekarang pasti begini tuh. Kenapa alisnya selalu diangkat dan begini? Dulu gua sering lihat video kartun anime. Beneran ada alasannya sih. Bener ya. Dulu tuh pernah lihat video kartun zaman ya anak-anak. Gue juga lupa pokoknya ada. Nah ya kalau setiap foto itu mesti ada kayak alainya sendiri lah. 1, 2, 3. Ngomong-ngomong mengenai menderita, gimana rasanya dibilang cute? Oleh sobat Oleh main. Iya juga. Ya siapa aja lah. Oleh Mae dan Sopi. Oleh Mae dan Sopi. Satu kontrakan kita yang paling ganteng Pak Apip. Cuma yang dibilang cute Apip. yang dibilang cute sama Mae sama Mae. Biasa aja sih. Aku ngerasa tuh aku jelek cowok, tapi di atasnya Borek bukan di bawahnya. Borek lebih di bawah banget sih. Selama lu kan waktu masih kuliah nih menjabat jabatan penting di kampus, pernah jadi komting waktu awal masuk, terus naik jadi ketua hima, terus jadi wakil ketua BEM fakultas. Nah, lu tuh apa sih yang lu rasain waktu itu? Bingung Mbak, ibaratnya belum pernah jadi pimpinan organisasi, paling gua ujungnya jadi kepala divisi udah gitu. Nah, kenapa ya waktu lu menjabat nih tidak ada perubahan sesuai visi dan misi Anda? Apa yang nyebabin Bol? Gue nggak tahu ya ada perubahan atau enggak. Nggak ada. Tapi
Tapi setidaknya gue ya nggak tahu nih kalau menurut kalian sih, setidaknya gue memperjuangkan lomba debat politik sih, karena ya gue bodo amat sih perkara yang bisa gue lakuin cuman itu. Padahal ya di dalam birokrasi jurusan itu memang sulit. Satu, nggak ada dana sama sekali, plus nggak dikasih duit. Terus dikasih duit pun dari fakultas cuman 7 juta. Terus ya ujung-ujungnya yang penting gue bisa naikin, ya lo tahu sendiri lah akreditasi ilmu politik kayak apa waktu itu kan. Nggak ada akreditasinya kan waktu itu. Nggak anjir, nggak ada akreditasinya. Pertama kita masuk, terus kita bisa B itu kan karena lu? Enggak, bukan karena gua. Enggak, maksudnya gua apa ya, ilmu politik nih nggak ada kegiatan nih maksud gua. Maka dari itu bikinlah acara debat politik lah. Kata Pak Cahyo sih bisa ngangkat apa akreditasi gitu. Nah, terus yang jadi wakil ketua BEM apa perubahannya, Bro? Wakil ketua BEM kagak ada ya. Mengakui. Wakil ketua BEM apa ya? Gak ada sih, cuman ganti nama doang. Ibarat kayak pemerintahan lah, ganti nama doang. Yang tadinya PPA jadi PPAK gitu dong. Ada pengaruhnya gak sih, So? Lu temenan sama kita-kita nih, Ramborito, terhadap keyakinan keimanan lu? Iya. Intensitas. Iya pastilah, Ramborinto itu membawa pengaruh buruk. Walaupun Ramborinto membawa pengaruh buruk, gue senang-senang aja sih. Selagi pengaruh buruk itu tidak merasuki diri gue, cuy. Ya tapi ada dikit-dikit lah pengaruh buruk yang masuk. Biar namanya manusia hilang. Salah satunya apa? Dikit-dikitnya berapa kali, Cok? Salah satunya ini, Cok, gue jadi pemalas. Jadi anjing, jadi pemalas. Jangan nangis, So. Jadi pemalas, Cok, gue jadi nggak pernah skripsian. Itu pengaruhnya. Sama bermain sedikit lah. Bisa praktekin nggak cara menerima orderan Gojek? Ayo cu, depan lu ada helm. Emang itu khusus buat ini. Oh gitu. Ya. Nih. Gimana? Ya lu misalnya ada orderan nih. Kan tinggal gua swipe, terus orangnya naik. Ayo Mbak, naik. Mau kemana Mbak? Lu ngomong lah. Lu pernah dimodusin nggak? Mau ke Tawang. Mau ke Tawang ya. Iya, Tawang. Tawang. Duduk dia set, ya udah gua ngendarain. Cuman gua nggak pernah nyampe kecepatan ini 60 ke atas gua nggak pernah. Karena? Soalnya emang lebih enak slow sih. Mungkin karena gua nggak bisa ngebut juga ya. Bapak, misalkan ketemu cewek, pasti keringatan dan kelihatan panik. Mungkin ada tips kiat-kiat yang bisa membuat kamu dirimu untuk menghindari kepanikan atau keringatan itu. Sebenarnya nggak panik. Bisa diceritakan dulu. Ya, gitu. sebenarnya nggak panik. Cuma teman-teman aja. Banyak argumen-argumen dari anak politik yang menggiring opini. Jadi gosip-gosip itu sangat sayangkan sekali gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu nggak biasa aja. Tapi kalian aja yang bikin suasana jadi kayak gitu. Ya tau lah kalau misalnya ketemu seseorang, kalian semua pada teriak-teriak, itu sebenarnya biasa. Dut, ada pertanyaan ini nih, satu lagi. Kenapa sih Duti anjing Dut, kenapa sih setiap ada cewek yang disukain nggak pernah dieksekusi? Emang ada yang nggak eksekusi? Kan namanya orang suka sama tertarik kan beda. Kalau cuma sebatas temen doang ya temen doang. Tapi pemikiran kalian semua itu kita ingin temen, tapi kalian semua anggapnya lebih dari temen gitu. Jadi sebenarnya gitu, kesalahan kalian semua. Jadi sebenarnya gue pengen jadi temennya, tapi ada indikator nggak sih supaya kita nggak salah untuk menentukan mana yang mau dieksekusi, mana yang enggak gitu? Ya sama instrumennya tuh. ya soalnya kan kalau apa masalah menurut pengalaman ya kan tertutup lah. Apalagi kalau satu kotakan sama kalian, baru chat aja udah ngecainya sebulan, itu baru chat doang loh. Makanya aku kan tertutup orangnya. Paling ya temenan biasa aja gitu. Tapi kalian anggapnya lebih gitu. Ya udah. Lu kenapa sih Beb kalau misalnya emosi suka buka baju? Iya anjing itu refleks doang. dulu refleksnya gara-gara Simba nih. Di Simba. Gue pokoknya gimana aja.
emang dari kecil ya, gue kalau lihat teman gue lagi dianuin orang atau lagi diapain, pasti gue refleksi kayak gitu. Gue orangnya ya temperamen sih enggak, ya temperamen lah. Gue paling nggak suka emang kalau teman gue disenggol gitu, makanya gue bakal ngelakuin suatu hal gitu. Mungkin ada standarisasi gak, Pip? Bagaimana orang yang ngebuat lu marah, lu mesti buka baju, dan orang yang membuat marah, lu nggak buka baju? Ya enggak mungkin, itu cuma sekali doang di seumur hidup buka baju. Nggak ada standar gitu. Cuma ngomong-ngomong soal cinta dan ngomong soal Aku keringetan. Rasanya jadi ganteng dan disukain banyak wanita tuh gimana, Hit? Sebenarnya gue nggak ganteng, Cuk. Cuma persepsi lu aja kayaknya yang ini dengerin lah, Cok. Ya udah, lu mau yang disebut apa? Gue berwibawa kayaknya. Ya udah, perasaan lu berwibawa menurut diri lu sendiri dan disukain banyak wanita gimana? Anjir kayak lagi. Gue sebenarnya nggak disukai banyak wanita, Ham. Cuman wanita yang banyak menyukai gue. 10 diantaranya lah. Gimana, Cok? Rasanya, Cok? Itu anugerah dari Allah ya, Cok. Kita syukuri saja. Sebagai manusia kita harus pandai bersyukur, Cok. Kalau misalnya kita nggak mensyukuri, kita kufur nikmat, Cok. Lalu selama setahun ya sama Bapak, terus 3 tahun sama Anas, ada nggak hal yang lu rasakan itu apa sih rasanya? Sama Anas, wah Anas terlalu banyak, sob. Keren lah pokoknya, cuman gua ngebatin sih. Sekarang tuh dia udah nggak pernah bersih-bersih kamar. Dulu tuh dia sering bersih-bersih kamar. Jadi kan di saat gua suka orangnya jorok, dia yang bersihin, jadi enak. Nah sekarang dia nggak pernah bersih-bersihin kamar. Itu sih batin gua. Atau mungkin terus sama dia suka banget suara ngulang-ngulangin kata kayak wadadadadau. Wadadadadau. Gue benci banget, bikin pusing aja. Klasik. Piton. Dia suka kayak gitu, ulang-ulangin terus. Itu sih yang paling kejanggal di hati gua. Terus Bapak? Buat Bapak ya, gua senang banget dari Bapak. Pertama gua dapet kasur ya kan. Terus kasurnya juga halus. Terus yang kedua, gue berhasil meracuni dia menjadi anak kecil. Suka banget apa jadi anak kecil, pola tingkahnya jadi suka nggak jelas. Kadang suka jadi kupu-kupu. Kadang Bapak suka jadi kupu-kupu terbang ke sana kemari anjir. Terus suka jadi kereta-keretaan. Apa ya? Terus sering jalan-jalan. Ya, jadi maksudnya di dalam kerangkeng suatu kebebasan, Bapak tuh dulu terbelenggu atas kata-kata Bapak itu sendiri. Terus saat dibebaskan dia jadi liar, jadi kecil. Udah hampir bareng-bareng 5 terus nih. Iya. Satu keluarga, terus satu SMP ya? SMA, satu SD sama SMA. Ya, SD, SMA, kuliah, satu kamar. Hampir setiap tahun lu bersama Limar. Satu kelas ya. Apa sih yang pengen lu sampein buat Limar? Gue merasa salut lah sama Limar. Gue kan maksudnya tau lah dari dia dari kecil sampai sekarang yang kayak gini, maksudnya dia tuh benar-benar berubah dari yang dulunya. Mungkin kalian pernah tahu sendiri ya kalau Limar dulu itu kayak gimana. Ada yang tahu nggak? Tahu. Udah tahu. Mungkin nggak usah tak jelasin itu loh. Dari yang Limar kayak dulu sampai sekarang bisa jadi di desa pun sekarang orang yang jadi ketua Karang Taruna, jadi orang paling bermanfaat di kampus pun sekarang jadi aktivis gitu loh. Dari yang dulunya mungkin masa lalunya mungkin bukan background aktivis ataupun siswa SMA atau SMP yang baik gitu loh. Salut aja sih. Terus lu berarti sayang lah sama Limar? Saudara, Cok. Dia takut nggak sayang. Sayangan sama Limar atau sama Titis, Cuk? Ya Titis lagi. Titis kan di sini. Oji sayang nggak sama Wahidi? Ya pasti sayang semua lah. Enggak, Oji pasti sayang nggak? Oji sayang nggak mau Heidi? Iya kan sekamar. Sayangnya seperti apa? Ya seperti saudara. Kalau ada Wahidi di depan Oji, sekarang Oji mau berkata apa?
Misalnya udah 10 tahun ke depan nih atau gimana, terus ada Wahidi misalnya nyamperin Oji, terus Oji mau berkata apa kepada Wahidi? Halo. Masa gitu? Ya Cuk, penilaian lu tentang Oji gimana Cuk? Sebagai saudara lu Cuk? Dia pemalu Cuk, terlalu orangnya terlalu malu-malu lah. Selain tukang tidur, tukang mimpi. Dia gitu, kalau tidurnya gitu tuh, gerak-gerak gitu dia. Jadi lu tukang ini nggak sering Pernah ada satu kisah gue dipeluk Cuk sama Oji. Terus gue gini, gitu, dipeluk lagi. Udah gue dari situ, Ji kayaknya kita harus pisah ranjang. Pisah deh. Pesan buat anak-anak apa? Ya, jadikan Semarang kota kedua kalian lah. Jadi kalau misal kalian kangen dengan Semarang, datang ke Semarang, cepat-cepat kangen sama Semarang biar Semarang tuh tetap rame. Kalau nggak ada kalian biasanya Semarang itu sepi. Ya Unes kan kalau nggak ada mahasiswanya sepi, kasihan penjual-penjualnya lah. Iya benar. Terus apalagi nih yang pengen disampaikan? Apa cukup atau gimana? Ya terima kasih aja lah buat teman-teman yang udah mengisi 4 tahun kehidupan. 5 tahun kayaknya. Ya 5 tahun, dia mungkin 6 tahun lah. 12 semester lah kantor kan. Kalau mau lulus bareng. Ya terima kasih udah mengisi kehidupan, udah mengisi berbagai cerita. Ya entah itu yang futsal, yang kuliah molor, tugas molor, yang sering ngasih absen, ya walaupun nggak datang, gitulah. Ya terima kasih aja buat semuanya. Semoga kalian semua sukses di kehidupan yang akan datang. Ya semoga jangan terlena oleh suasana saat ini. Ingatlah suasana hari kiamat nanti setelah kalian lulus gimana tuh akan merasakan susahnya mencari kerja, terus membahagiakan orang tua, pengennya juga ingin memberi orang tua sudah kita kerja, tapi apa daya kita belum bekerja. Malah pantun. Jangan menyepelekan tanggung jawab, itu aja sih. Soalnya gini, kalau kamu menyepelekan tanggung jawab, kamu bakal dibikin ribet sama tanggung jawab itu. Itu pengalamannya aku gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum selesai lah, katakanlah belum masih proposal atau instrumen atau penelitian gitu, dicobalah buat semangat lagi buat ngerjain gitu. Timbang aku udah ACC gak bisa sudah masih kuliah kan nyesek gitu kayak enak. Beda api Cicu kan beda lancar. Itu aja sih sebenarnya tuh saran dari aku buat kamu. Jangan lupa sholat, puasa. Ya ayo ladina amanu kutiba alaikumusiyam. Sambil kayak anime lah ngomongnya. Yuk, juga bisa. Anime Jepang itu Arab kok. Terus apa lagi nih buat teman-teman yang belum lulus? Harapan-harapan lo atau apa? Yo, pokoknya bimbingan terus lah. Pokoknya kalau bimbingan terus dosen pasti bosen dan di ACC mesti. Itu. Pesan gua buat teman-teman yang belum lulus, cepetin lah dikelarin skripsinya. Lu nggak malu jadi beban orang tua terus. Enggak. Gua lulus. Kan lu belum wisuda. Iya, nanti. Jadi Yang beban. penting nanti. Udah saatnya kalian itu gantian ngebahagiakan orang tua. Mungkin buat teman-teman satu kontrakan, satu IPOL, yang di luar IPOL mungkin buat curug ya, yang belum lulus, ayo segera lulus lah, segera ayo bareng-bareng rasain sulitnya nyari uang. Sip. Kita mungkin buat Borek, buat siapa lagi yang udah ya, Sofi dan lain-lain mungkin udah ngerasain gimana sih susahnya jadi setelah lulus kita lulus nggak punya pandangan nanti kita kemana, berat banget cuk. Ya yang penting sekarang kalian bener-bener lah diusahain secepat mungkin wisuda biar sama-sama senasib ya sama senasib dan nggak ketinggalan gitu. Kalau yang mau S2 ya cepat S2, nanti kalau udah sukses kan bisa bawa teman-temannya.
Oke. Gue sih pengennya kalian cepet ngerjain skripsinya sih. Apa yang benar sih yang dikatain Ompong, gue ibaratnya semuanya udah dibilang sama Ompong, sama teman-teman semua. Yang jelas kalian udah punya kesadaran. Terus gue udah seneng kalau kalian udah ngerjain skripsi sampai bab 45 itu sebuah kemajuan. Itu aja sih. Terus jangan menyerah. Emang kerja itu berat sih, berat, gue akui. Ya itu persepsi gue, Ompong juga sama sih. Mungkin kalau ada kalian yang beda ya luar biasa, itu aja. Tapi terima kasih udah jadi bagian dari kehidupan gue. Pesannya buat teman-teman, terutama teman-teman kontrakan, pesannya jangan bener-bener malas-malas untuk ngerjain skripsi, terutama moro, teriak mor, jangan malas untuk sekarang. Gue sama teman-teman pengen banget pada periode ketiga nanti bisa wisuda bareng. Ya, kalau utamanya buat anak-anak kontrakan, kan ini nggak ada separuh nih, belum ada separuh maksudnya yang udah lulus, masih kayak gue nih, masih gantung, skripsi gue nggak di ACC gitu kan. Terus ada Dirham, Irfan, Anas yang masih gantung. Ya semangat lah, gendut, curak tuh, semangat lah, kita bisa boy gitu ya, ntar wisuda September nanti. Kalau buat Simbah sama Borek yang udah kerja, yang udah lulus gue di sini udah kerja. Amin Pak, amin. Bentar lagi udah dipanggil. Amin, besok dipanggil. Ya, semoga lancar lah rezekinya. Amin. Saya berpesan kepada seluruh teman-teman ilmu politik, kita selalu menjaga persaudaraan ini ya, nanti dimanapun kita berada, karena itu tetap jadi satu, kita tuh satu keluarga. Jadi kalian jangan suka mencibir Sofi deh, meskipun keadaannya seperti ini, ya nggak apa-apa kalian mencibirku sekarang ini, tapi 10 tahun yang akan datang saat kita reuni, saya juga akan menjadi tempat terbaik bagi kalian, tapi nggak tahu kalian akan nggak bagus. Oke. Jargon sekali. Unes konservasi. Tarik jem. Oh. Tanggung jawab itu perlu. Anjing ini ngomongin diri sendiri anjing. Ya enggak. Udahlah main-mainnya buat Tua Idi, buat Gendut yang rajin-rajin ngerjain skripsi. Terus buat Anas juga cepat-cepat sidang, Pentol juga cepat-cepat sidang lah, jangan memalukan keluarga. Tanggung jawab tuh berat. Keluarga tuh nomor 1. Aduh, kenapa ini jadi tausiah? Enggak. Gitu sih, paling buat kedepannya ya ngumpul lah, sering-seringin ngumpul. Enggak sering-sering juga sih. Ngabisin duit anjing, ngabisin duit. Cuman gue punya visi kalau misalnya gue nanti belum sukses, kayaknya gue bakal ngilang dulu sob. Jadi kalau misalnya lu nyari gue, kalau gue nggak ada, bukannya gue nggak. Tapi kalau ketemu tiba-tiba, Dirham belum sukses, kan lu kayak, aduh aku malu gitu. Gue pura-pura nggak Dirham. Jadi anak kecil. Iya jadi kupu-kupu aja. Gitu. Ya cuman suatu saat nanti entah 10 tahun atau berapa tahun kita ketemuan ngobrol-ngobrol bareng gitu. Gue juga mau kenalin anak gue nanti kalau anak gue pengen gue ajarin Smackdown anak lu, Bor. Biar gue ajarin, ayo anak hina. gue menangan anjir. Jadi gini nih cara ngehina anaknya Borek gitu. Main hina-hinaan. Seru gitu. Hina-hinain bapak. Kalau hina-hinaan bapak bagusan Dirham atau Arif ya? Tapi karakter lu besok akan berubah nggak sih antara yang sekarang dengan yang besok? Tergantung. Kalau misalnya gue di pemerintahan atau di PNS, kemungkinan besar bakal berubah, Bor. Soalnya kan ngejaga wibawa juga. Walaupun nanti ketemu sama lu juga seperti ini adanya, cuman lebih jaga image. Kalau misalnya gue kerjanya nggak di luar situ, mungkin gue bakal kayak gini terus. Soalnya asik aja kayak nggak ada beban. Ya kita kan keluarga dari semester awal kan sampai sekarang. Insya Allah saudara kita sudah semua. Semoga kekeluargaan ini ya tetap jaga sampai kita tua nanti. Itu doang lah, sukses selalu buat kalian semua. Skripsinya segera kerjakan dan bisa lulus bareng-bareng. Ya, sudah diselesaikan skripsinya. Kemudian yang udah lulus ya, semoga kita, kan saya juga belum dapat kerja ya Mas ya.
Semoga kita semua mendapat kerja yang layak loh Mas. Karena sekarang cari kerja susah, ya kan Mas? Betul Mas. Ya, kalau menurut saya tantangan terbesar itu setelah lulus. Menurut saya lebih enak ketika kuliah daripada lulus. Berarti pesan untuk kita jangan dulu lulus deh. Ya Mas, susah Mas kalau lulus Mas. Kalau kalian yang masih kuliahan udah bersanggup, gak mikir apa-apa, cuman mikir kuliah loh Mas. Kalau lulus kan nanti mikir kerjaan, terus tanyain Rabi kapan le, semumet Mas. Kalau pesan inilah Cok, jangan malas-malasan. Ntar kayak gua kena batunya. Gua tuh orangnya nyepelein deadline, jadi ya kayak gini yang lain udah pada melaju melesat, gue masih jalan siput Cok sama Jerawat Dirham. batu anjing. Hah? Jerawat batu. Ya Cok, gue jerawat batu. Borek. Udah gitu aja. Jangan lupa lah sama gue 10 tahun. Ya kayaknya gue bakal membutuhkan kalian di 10 tahun. Semua anjing gue gampang. Minimal suara Cok. Kan pesan lah buat anak-anak kontrakan atau anak IPOL. Ya khususnya buat anak kontrakan, aku cuma mau ngucapin makasih udah support saya yang dalam artian terlambat lulus gitu loh, udah nyemangatin, udah ngasih masukan buat semangat terus ngejar bimbingan, ngejar skripsi, nemuin dosen. Ya pokoknya makasih banyak. Semoga pertemanan kita nggak cukup sampai di sini. Pilihan hari entah kita jadi bos atau jadi DPR tetap bisa bertemu lagi kayak sekarang Cuk. Udah gitu aja sih. Iya. Makasih ya Toh. Mungkin ada ucapan terakhir Bol, atau slogan-slogan versi lo atau apa? Ya sebagai ucapan terima kasih, gue cuma mau ngucapin minta izin bapak izin, mohon maaf Buat teman-teman yang udah lulus dan belum lulus, tetap keluarga, kata keluarga, walaupun nantinya kita akan pisah. Saat dari sini kan kita harus pisah lagi karena saya harus ke Kalimantan, Irfan harus balik lagi ke Jawa Barat, Dirham ke Jawa Barat, Borek harus ke Wakatobi sana karena dia keturunan Wakatobi. Tetaplah komunikasi kita tetap jaga, kita keluarga, kita pernah mengalami situasi yang baik, situasi yang buruk, bagaimana indahnya pertemanan, indahnya bagaimana kita melalui kesusahan bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng. Itu yang saya harapkan, tidaknya kita di sini, tapi nanti setelah kita lulus dari sini juga kita masih tetap satu keluarga.